Pemirsa, sebanyak 39 sekolah di DKI Jakarta ditutup sementara akibat temuan 67 kasus baru COVID-19. 67 kasus itu ditemukan di satuan pendidikan yang menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas, terhitung sejak 8 Januari 2022. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan reporter Nadia Hutagalung dan juru kamera Rio Cornelianto. Nadia, langkah apa saja yang diambil pihak sekolah pasca ditemukan kasus COVID-19 di satuan pendidikan setempat? Ya, Wis dan juga pemirsa, benar sekali bahwa berdasarkan informasi yang beredar ada sebanyak 39 sekolah di DKI Jakarta yang ditutup akibat warga sekolahnya yang terpapar kasus COVID-19 dan satu orang dengan suspek varian Omikron. Namun berdasarkan pemantauan kami pagi hari ini di SMA Negeri 113 Jakarta bahwa aktivitas PTM masih berlangsung karena berdasarkan klarifikasi langsung dari kepala sekolah bahwa hanya ada satu orang siswa begitu yang terpapar kasus COVID-19. Meski sebelumnya berdasarkan informasi yang kami dapatkan ada 2 siswa begitu yang terpapar, namun ternyata satu siswa tersebut memang sebelumnya pernah menjalani pemeriksaan rapid test antigen, namun mendapatkan hasil positif, lalu kemudian melanjutkan pemeriksaan swab test PCR dan ternyata hasilnya adalah negatif. Dan untuk mengetahui bagaimana terkait dengan hal ini, kami juga sudah bergabung dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 113 Jakarta, Anang Burhan. Selamat pagi, Pak Anang. Selamat pagi. Ya, Pak Anang, aktivitas sekolah hari ini masih berlangsung ya secara tatap muka dengan satu orang ada yang terpapar siswa ya Pak ya, kasus COVID-19. Ini alasannya kenapa Pak dan seperti apa pencegahan yang dilakukan oleh pihak sekolah? Baik, saya perlu jelaskan untuk SMA Negeri 113 melaksanakan PTM sesuai dengan SKB 4 Menteri. Karena di dalam SKB 4 Menteri poin 2A tentang tanggung jawab itu pada nomor 12, 13, 14 dikatakan bahwasanya untuk masalah penutupan sekolah itu lihat dari hasil tracing. Kalau mencapai 5% ke bawah, itu yang ditutup hanya 2 rombel saja. 2 rombel rombel yang terpapar. Kecuali kalau mencapai 5% ke atas. Itu. Nah, untuk SMA Negeri 113 pencegahannya begini. Memang pada awalnya kita mendapatkan informasi seperti yang dijelaskan, kita ada 2, tapi ternyata setelah 1, karena hasil tes antigen kita minta PCR. Jadi hasil PCR kali itu dia ternyata negatif. Nah, jadi ada 1. Nah, kita berkoordinasi dengan tim Nakes Kecamatan Cipayung. Maka untuk pencegahan pertama dilakukan adalah untuk 2 kelas yang sudah dilaporkan tersebut kita PJJ-kan selama 3 hari, mulai Senin, Selasa sampai hari Rabu. Itu yang kita lakukan. Jadi ada 2 kelas ya Pak yang ditutup. Untuk proses tracing dan testing ini seperti apa Pak saat ini? Apakah ada kasus temuan baru atau bagaimana? Baik, untuk tracing sudah kita lakukan pada hari Senin dan hasilnya akan diberikan pada hari ini. Jadi untuk hari ini kita baru mendapatkan hasil dari tracing. Nanti dari hasil tracing itulah baru kita akan melakukan tindakan berikutnya apa yang harus kita lakukan. Baik Pak, ini sudah ada kasus, bagaimana Pak kekhawatiran dari orang tua siswa dan dari pihak sekolah sendiri? Ini apakah nantinya memilih pemerintah untuk tetap melanjutkan PTM ini atau menghentikan untuk sementara Pak? Untuk SMA 113 sih alhamdulillah untuk orang tua tidak begitu mengkhawatirkannya, bertanya apakah benar ditutup, namun kan ternyata tidak. Nah, kalau dari pihak sekolah sih berharap ya, sesuai dengan SKB 4 Menteri saja. Karena kalau sampai ditutup sekolah-sekolah itu kita kasihan ini anak-anak yang sudah semangat belajar, tiba-tiba harus belajar di rumah lagi. Guru-guru yang sudah semangat kembali ke sekolah juga nanti akan kasihan juga sudah semangat ditutup lagi gitu. Jadi kalau kita sih berharap dari pihak sekolah ya sesuai dengan SKB 4 Menteri saja yang harus ditutup. Kalau memang kurang dari 5% hanya kelas-kelas yang terindikasi ada sisa yang terpapar saja. Jadi tidak ditutup secara keseluruhan. Ada lagi Pak yang kira-kira? Ya, menurut saya itu. Jadi saya berharap untuk pemerintah itu atau sekolah yang lain ya silakan kita baca lagi SKB 4 Menteri, jangan sampai pelaksanaan KBM yang sudah berjalan dengan baik untuk menghindari loss learning sudah mulai terlihat. Ini kita mundur lagi nih ke belakang. Baik, Pak Anang. Terima kasih banyak Pak Anang untuk waktu dan kesempatannya. Semoga testing dan tracingnya berjalan lancar dan seluruh warga di sekolah dalam keadaan sehat.
Makasih Bapak. Ya Awis, itu tadi wawancara kami dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 113 Jakarta, Anang Burhan. Awis, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Nadia atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian laporan reporter Nadia Hutagalung dan juru kamera Rio Cornelianto dari Lubang Buaya, Jakarta Timur.